Pagi hari pergi ke hutan, hendak ingin mencari rotan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menggurui, tetapi kita saling kolaborasi dan saling diskusi bersama. Di sini saya ingin mengimbaskan dari ilmu selama ini saya sebagai guru penggerak, ya, pengimplementasiannya budaya positif tentang restitusi 5 kontrol. Oke, ini untuk mengimplementasikan. Memang sulit Bapak Ibu, tapi kita butuh proses untuk melakukannya. Ya, semua mungkin Bapak Ibu juga mengalami kendala-kendala yang diperbuat oleh murid, terutama di dalam kelas atau mungkin di luar kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya namanya kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Jadi membuat sebuah keyakinan di kelas atau peraturan yang di kelas. Seandainya siswa itu melakukan pelanggaran, ya, itu nanti anak-anak itu meyakinkan kesepakatan di kelas seperti itu. Nah, kita antara guru sama murid itu harus kompak dan mempunyai kesepakatan bersama-sama. Contohnya masalah HP atau mengambil HP itu tadi ya Bu. Jadi di kelas itu harus punya kesepakatan. Contohnya kalau kalian nanti pembelajaran main HP, ya nanti konsekuensinya apa gitu ya. Jadi kesepakatan itu harus dikesepakati bersama-sama sama murid dan guru. Ya, jangan Ibu mapelnya, ayo kita bikin kesepakatan apa saja. Ya, Bu, seandainya kita nggak mengerjakan tugas, gimana kita nanti setelah pulang ditinggal di kelas, kemudian yang lain pulang gimana? Ya, oh iya Bu, nggak apa-apa. Nah, akhirnya siapa yang nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya tadi apa? Jadi anak itu tahu dengan sekuensi yang sudah disepakati oleh guru atau wali kelas. Ya, jadi kita untuk mendidik anak itu harus punya keyakinan di kelas, itu ya. Jadi intinya kita itu harus berpihak kepada murid. Memang sulit Ibu ya. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol, dan semua itu harus diketahui dari siswa dan Bapak Ibu guru. Ya, apa restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bagaimana kita itu nanti berpikir murid itu menjadi yang mulia. Itu. Jadi kita itu sebagai guru juga harus punya kolaborasi sama murid. Program disiplin positif yang berpusat pada murid itu adanya pendekatan. Program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dengan adanya pendekatan restitusi, ya, yang dikenal dengan 5 kontrol: menghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, memerdekakan seorang murid, dan memandirikan murid? Ya, itu kembali kepada kesepakatan dan keyakinan di antara guru dan murid. Bagaimana bicara membuat keyakinan murid tadi, kolaborasi sama murid itu tadi. Termasuk dari 5 posisi kontrol, yang pertama itu adalah hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisiknya itu nggak boleh langsung jepes atau mukul, itu nggak boleh. Jadi kita itu harus secara verbal. Ya, supaya apa? Anak itu intinya tidak ada di hati itu berdegil gitu ya.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi contohnya seperti ini. Mungkin Pak Irfan bisa dibacakan patuhan saya. Jadi kita itu menggunakan nada. Contohnya di sini penghukum itu bisa nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, ini saya contohkan, mungkin ini ada